Pendapatan bagi dua sekarang sama pemilik mobil, sopir ini. Kalau sudah kena tilang, itu dikembalikan ke pemilik mobil. Nggak dapat juga pemilik mobil, Pak. Satu tilang 300.000. Untuk jembatan timbang, Bapak di Sub yang terhormat nih. Tolong Pak, teranya ditetapkan. Sinkronisasikan pemerintah dengan tambang. Jangan sampai di timbangan di tambang 8 ton, benar 8 ton, tapi setelah sampai ke timbangan pemerintah naik 5 pikul ditimbang. Fakta Pak, 8 ton 12 kilo aja ditilang. Kita pegang semua sudah tilangnya. 8 ton 20 kilo ditilang semua. Tidak ada sedikit pun. Di provinsi lain aja 5 pikul boleh loh Pak. Ini 12 kilo, 20 kilo kelebihan dari 8 ton. Itu ditilang Pak. Jadi mereka ini takut-takut mau muat Pak. Hari hujan itu efeknya ke batu masuk loh Pak. Di jembatan timbang saat mau hujan mereka jadi takut sekarang muat. Karena takut batunya basah. Saat mereka sudah muat, masuk timbangan di Sub, naik, ditilang Pak. Sudah ditilang di jembatan timbang di Tembesi, di Jambi ditilang lagi. Jadi sudah tidak ada lagi pendapatan baik dari sopir maupun pemilik mobil Pak. Ini kami di sini hanya cerita fakta Pak. Apa yang saat ini terjadi makanya mereka meronta-ronta. Kalau kata bahasa orang Jambi itu Pak, periuk nasi ini lah terkali-kali Pak. Lah terkali-kali sekarang nih Pak. Saya rasa saya orang yang dari kemarin berbicara juga ke Bapak di sini, di kantor gubernur. Kami ini Pak membantu pemerintah dari awal meredam gesekan ini. Regulasi awal penetapan yang Bapak kita sepakati di kantor gubernur itu luar biasa konflik di tiap kampung itu keluar Pak. Tapi mungkin alhamdulillah tidak sampai ke Bapak. Ada yang sweeping mobil sawit, ada yang sweeping mobil CPO. Kami semua yang meredam Pak. Bukannya kami menggerakkan massa untuk ini, tidak. Kami membantu pemerintah meredam ini. Yang kedua Pak, untuk timbangan di Sub itu tolong benar-benar dikaji Pak. Pak Kapolda, mohon Pak dipertimbangkan itu agar tera antara jembatan ditambang, di Sub dan di bongkaran itu ketemu Pak. Tapi sekarang yang jadi tumbalnya sopir-sopir. Sopir-sopir Pak yang jadi tumbalnya. Kita pegang surat tilang banyak loh Pak. Lebih 20 kilo aja ditilang. Jangankan mau temu 5 pikul, 20 kilo aja sanggup ditilang Pak. Luar biasa sekali Pak. Itulah yang sekarang dirasakan oleh saudara sopir saya ini Pak. Saya dari transportir Pak, jadi saya tahu. Karena baliknya ke kami Pak transportir. Uang jalan, bond by maintenance, semuanya akhirnya balik ke kami. Jadi kami tahu apa yang mereka rasakan. Dan efeknya juga ke kami. Untuk yang ketiga Pak, itu upah yang sekarang yang kita hadapi itu memang jauh di bawah upah minimum Pak. Jauh di bawah UMR dan UMP Provinsi Jambi. Iya kan? Nah, kita ini Jambi, Provinsi Jambi ini low kalori Pak. Kita tidak boleh ekspor. Kita full ke PLN. Sedangkan harga ke PLN itu $70 Pak. $70. Kita tidak boleh ekspor. Harga lempar buang batu kita itu ke PLN $70. Dikaji dengan harga dolar saat ini, itu tinggal 900 sekian Pak. Itu kalau trader. Itu sudah kena biaya semua Pak. Biaya kenanya, ya di biaya beli batu, biaya hauling Pak. Pajak PPN, PPH, biaya stopel, biaya pelabuhan, biaya nongkang, semua itu include. Tidak besar Pak keuntungan.
Seperti yang disampaikan Bapak Insinyur yang di kantor gubernur itu Pak, dia luar biasa. Dengan batu low kalori, tapi penambang di Jambi bisa hidup, itu luar biasa. Kita batu low kalori tidak ekspor Pak. Itu semua diterapkan oleh Presiden itu ke PLN. Harga PLN $70. Malah kita senang sebenarnya kirimnya ke Semen Padang loh Pak. Karena di Semen Padang itu kita dapat $90. Lebih tinggi. Kita mau nuntut ke PLN, itu akan berdampak kepada kenaikan tarif listrik. Jadi semuanya ini sepaket Pak. Jadi kami mohonlah Pak, dengan segala hormat, bapak-bapak yang di sini kan dapat mengkaji ulang lah Pak. Karena dari kemarin kami ini merasa seperti tidak dianggap lah Pak gitu. Karena ada perbedaan jadinya, kecemburuan sosial dengan mobil angkutan yang lainnya. Untuk masalah mobil, kalau yang Bapak sampaikan tadi dibalikkan, perusahaan harus menyediakan mobil Pak. Sebenarnya perusahaan sanggup kok Pak, tapi ada sedikit ya hati dari orang perusahaan supaya rakyatnya punya mobil sendiri Pak. Kalau Bapak bilang ikut aturan seperti itu tadi, matilah kami semua nih Pak. Masyarakat tidak bisa punya mobil kalau orang perusahaan pasti mampu dan sanggup. Makanya di dalam tuntutan ini ada juga diterapkan memohon tutup moratorium izin penambahan jumlah unit untuk selanjutnya. Jadi biar masyarakat bisa beli unit dan masyarakat Bapak bisa lebih dapat gitu Pak. Tapi kalau Bapak bilang tadi seharusnya perusahaan yang beli unit, mungkin perusahaan senang betul Pak dengan ucapan itu Pak. Dan bakal kami ini yang pemilik unit ini yang tanya, ayo mereka tambah unit. Makanya di dalam tuntutan mereka itu ada minta tahan penambahan moratorium unit dari perusahaan. Jadi biar rakyat Bapak bisa beli unit Pak. Baik, itu Pak. Baik, jadi saya rasa itulah Pak yang dapat saya sampaikan fakta di lapangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang nego dengan pihak IUP berarti ini berarti transportir. Yang nego upah, ya. Nah, benar Pak. Kemudian kalau tadi masalah perda kita sudah menyiapkan perda Legislatif Dewan tentang perda pengupahan. Karena itu juga nanti akan digunakan oleh teman-teman dari untuk UMP Jambi. Perda itu juga akan nanti berlaku ke semua kita. Insya Allah itu akan kita siapkan. Nah, sekarang ini negosiasi antara transportir dengan pemegang IUP masih mungkin tidak nambah lagi, naik lagi kira-kira? Kalau saat ini harga sudah dinaikkan Pak. Tapi kalau kita hitung-hitungan yang layak nih Pak, saya transportir dengan pemilik tambang dan pemilik mobil, harga yang layak itu untuk muatan 8 ton itu di 210. Tetapi perusahaan tidak punya kos lagi untuk subsidi dengan harga sekarang Pak. Karena sekarang sudah naik sampai 160. Itu sudah berupaya perusahaan bantu kita Pak untuk menaikkan kos itu. Jadi 160 saat ini. Setelah Perda Bapak terapkan aturan ditetapkan kemarin, itu tambang sudah berupaya bekerja sama dengan pemerintah untuk peduli. Sudah dinaikkan sebesar 20.000. Tapi kalau untuk dinaikkan sampai 210, itu perusahaan juga akan kolab Pak. Jadi kita ini sudah paket komplit, ada penambang, ada trader, ada transportir, ada sopir. Itulah paket komplit. Tidak bisa kami menekan salah satu pihak di dalam paket kami ini, karena bakal mati semuanya. Itu Pak. Oke, baik. Ya Pak Gubernur, jadi tuntutan dari saudara-saudara kita supir ini ada 4. Yang pertama, keluhannya itu adalah masalah ekonomi Pak. Harga ongkos itu tidak sesuai dengan biaya operasional mereka dan tidak memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Rekan-rekan sepakat 8 ton
tapi dengan catatan tambah ongkos, yang itu akan membebankan perusahaan. Tapi setahu saya perusahaan batubara ini nggak ada yang susah Pak, nggak ada yang miskin Pak. Pemilik IOP itu nggak ada yang miskin Pak, kaya-kaya semua Pak. Bapak ini berkeringat di jalan, tidur di mobil, mandi pun nggak sempat, mereka tidurnya di rumah mewah Pak. Punya private jet, nggak ada yang miskin Pak pengusaha batubara ini. Jadi kalau Bapak bela pengusaha batubara, saya mau tanyakan juga nih, bagaimana nih pengusaha batubara tanggung jawabnya terhadap masyarakat Jambi. Ini tanah-tanah masyarakat Jambi. Kalian yang punya, tapi mereka yang dapat keuntungan besar. Anak-anak kita yang meninggal di jalan. Jadi kita sama-sama minta pengusaha batubara untuk memberikan kompensasi. Untuk permasalahan angkutan batubara ini hanya terjadi di Provinsi Jambi, Pak Gubernur. Provinsi lain tidak ada. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak tambah ongkos, supir minta tambah tonase. Ini saya kembalikan kepada Pak Gubernur. Kalau disepakati tambah tonase, dengan resiko kecelakaan, terguling, patah as, kesepakatan kita bersama, ada adik mahasiswa ada di sini. Buka tutup jalan. Buka tutup jalan, oke Pak. Kami siap. Walaupun personil Polri di jalan juga terbatas. Sebenarnya jalan dari Ungu sampai Talangduku dan dari Sarolangun Talangduku itu hampir 400 km kalau dijumlah. Berapa banyak pasukan kita mau kita gelar di situ? Berapa banyak pos yang harus kita bangun? Berapa biaya yang kita harus keluarkan? Kalau Pak Gubernur bisa melibatkan Disub bersama dengan Direktorat Lalu Lintas beserta jajarannya untuk kita buka tutup dan menyediakan kantong parkir, mungkin ini possible untuk dilakukan. Kemudian masalah timbangan yang tidak sinkron. Ini bukan kompetensi saya, mungkin nanti dari BPTD yang bisa menjelaskan. Tapi setidaknya ada toleransi. Kalau cuma lebih 12 kilo, 20 kilo ditilang, itu kalau menurut saya kebangetan Pak itu. Tapi kalau sudah lebih 300 kilo, 200 kilo, atau mungkin paling tidak satu scoop, ekskavator. Ya, itu berapa kilo itu paling kecil scoop ekskavator itu? Itu mungkin nanti dari BPTD yang akan menjelaskan. Kemudian terkait dengan perda ongkos di provinsi lain, yang saya tahu Pak, itu adalah setelah adanya jalan khusus. Jalan khusus dihitung per ton per kilometer. Kita belum punya jalan khusus. Jadi kita ada 3 tahapan dalam diskusi kita hari ini. Tahap yang pertama adalah jangka pendek. Jangka pendek kita harus menentukan dulu kesepakatan yang nyaman bagi semua pihak. Bagi supir, bagi masyarakat sekitar, juga masukan dari adik-adik mahasiswa, dan pengusaha. Nah, pengusaha ini sudah nyaman, kalau menurut saya nggak ada pengusaha yang susah lah Pak. Pengusaha batubara itu kaya raya semua. Itu jangka pendek. Jangka sedangnya sedang berproses, dan tadi pagi kami sudah sempat berdialog dengan Pak Gubernur. Tidak-tidaknya kita sudah mengeluarkan perda pada tahun 2021 ini. Kita libatkan semua pihak dalam pembentukan perda. Masukan dari adik-adik mahasiswa kita dengar. Kita cari celah dari rantai bisnis penerbitan izin batubara. Memang betul, semua sudah diambil dari pusat, tetapi rekomendasinya dari provinsi. Kalau mereka membuat RKAB, rencana kerja tahunan, itu yang mengeluarkan Dinas SDM. Nanti dari Dinas SDM bisa berkontribusi. Nah, masukkan dalam perda tersebut syarat-syarat. Kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka dia tidak bisa mendapat RKAB. Apa syarat-syaratnya? Yang nyaman bagi supir, nyaman bagi masyarakat. Sementara 2 elemen ini yang kita perhatikan. Supir mendapatkan pendapatan yang memadai, masyarakat yang dilewati juga tidak terganggu. Nah, masukkan dalam RKAB itu. Itu masukkan dalam syarat penerbitan RKAB. Kalau dia bekerja tanpa RKAB, nah dia melanggar pidana. Polisi yang menegakkan hukum. Kalau dia mau bekerja, RKAB-nya dituntutkan dulu. Nah, pengusaha tidak pernah hadir dalam diskusi kita ini. Tapi Bapak membela pengusaha, saya bingung ini.
Bapak mengatakan bahwa pengusaha satu kesatuan. Jangan Pak, mereka juga harus tahu bagaimana kondisi masyarakat Bapak, masyarakat Jambi yang dipimpin oleh Pak Gubernur. Jangan mereka lepas tangan kemudian diserahkan kepada orang-orang yang hadir tidak bisa mengambil keputusan. Nah disinilah proses perizinannya kita mainkan. Mungkin dari Dinas SDM yang bisa mengisi nanti. Jangka panjangnya, jalur khusus batubara. Insya Allah kalau sudah ada jalur khusus yang akan diputuskan oleh Bapak Gubernur, kemarin kita sudah dengar ada 2 calon, yang satu lewat darat, yang satu lewat air, kita serahkan kepada Bapak Gubernur untuk memutuskan. Kalau itu sudah terbentuk, insya Allah tidak ada lagi masalah. Saya rasa itu Pak Gubernur, terima kasih.